Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Perawan Rimba Tengkorak, bagian 4. Rangga tampak duduk merenung di depan api anggun kecil yang sengaja dibuatnya untuk mengusir hawa dingin yang menerpa kulit tubuhnya. Tidak jauh darinya, burung Raja Wali raksasa meringkuk menghangatkan tubuh dekat api unggun itu juga. Rangga sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Segala daya dan upaya telah dilakukannya untuk mencari gadis yang sangat dicintainya itu, tapi sampai kini belum juga berhasil ditemukannya. Rangga tiba-tiba terdengar suara lirih memanggilnya. Rangga langsung tersentak dan segera menoleh ke arah burung Raja Wali raksasa di sampingnya. Tapi burung itu sedang tertidur dengan kepala tersembunyi di balik sayapnya. Sementara di sekelilingnya tidak tampak seorang pun. Tapi suara tadi jelas sekali terdengar di telinganya. Rangga terdengar lagi suara halus itu. "Siapa kau? Tunjukkan dirimu." Suara Rangga terdengar sedikit berbisik. Dia tahu, mendengar dari nada suaranya, makhluk yang memanggilnya bukanlah makhluk yang jahat. "Lihatlah ke samping kirimu, aku ada di situ." Betapa terkejutnya Rangga begitu dia memalingkan kepalanya ke kiri. Sampai-sampai dia terlonjak sedikit dari duduknya. Tampak seekor ular hitam sebesar lengan sedang melingkar di atas batu. Belum juga hilang rasa terkejutnya, tiba-tiba dari tubuh ular itu mengepul asap tipis, yang semakin lama semakin menggumpal tebal. Perlahan-lahan asap itu kemudian menipis. Kini di atas batu itu tampak duduk seorang wanita cantik dengan mengenakan pakaian hitam yang tipis, sehingga membentuk tubuhnya yang indah dalam siraman cahaya api unggun. "Oh, kau, Dewi Naga Hitam." Rangga segera mengenali wanita cantik jelmaan dari ular hitam tadi. "Rupanya kau hanya mengenali diriku kalau wujudku seperti ini," Rangga kata wanita itu. "Maafkan, aku memang lupa," Rangga mengakui terus terang. Dewi Naga Hitam hanya tersenyum tipis dengan kejujuran pendekar Raja Wali Sakti itu. Dan dia bisa memaklumi, karena sekarang ini Rangga sedang kacau pikirannya. Lagi pula sudah sangat lama mereka tidak pernah saling jumpa lagi, setelah Rangga meninggalkan jurang tempat bangsa ular bersemayam. Untuk lebih jelas bacalah serial Pendekar Raja Wali Sakti dalam kisah Asmara Maut. Aku tahu kalau kau sedang dalam kesulitan, tapi tidak baik sampai melupakan sahabat. Bukankah kau bisa meminta bantuanku, atau yang lain?" kata Dewi Naga Hitam. "Aku malu mengatakannya, Dewi Naga Hitam," Rangga mengakui. "Kenapa harus malu? Tanpa kau ceritakan pun, kami semua sudah tahu persoalanmu. Jiwamu sudah terpahat di hati bangsa kami." "Terima kasih. Kau memang baik sekali, Dewi Naga Hitam," puji Rangga. "Sudahlah. Aku tahu kau membutuhkan bantuanku, kan?" Dewi Naga Hitam menebak. "Ya," desah Rangga terus terang. "Gadismu tidak akan kau temukan dalam satu tempat saja, Rangga. Dia selalu berpindah-pindah meskipun masih dalam satu wilayah, yaitu di sekitar hutan jati jarak ini," kata Dewi Naga Hitam. "Lantas, di mana aku bisa menemukannya?" tanya Rangga berharap. "Tadi, sebelum gelap aku telah melihatnya di dekat sungai kecil. Tapi sekarang aku tidak tahu apakah dia masih berada di sana, atau sudah pergi," kata Dewi Naga Hitam memberitahu. "Kalau ternyata dia sudah tidak berada di sana lagi, kemana aku harus mencarinya lagi?" tanya Rangga sedikit mengeluh. "Jangan putus asa, Rangga. Aku akan membantumu dengan memerintahkan seluruh ular-ular yang ada di sini, untuk memberitahumu kalau mereka melihat gadis itu. Tapi, bagaimana caranya menghubungimu?" Rangga berpikir sebentar. Dia memang mencari pandan wangi dari atas dengan menggunakan burung Raja Wali raksasa, dan hal itu tentunya sulit untuk kelancaran komunikasi. "Baiklah, aku akan mencarinya lewat darat saja. Tapi malam ini aku tidak ingin Raja Wali pulang. Terbang malam hari terlalu berbahaya." "Kau lupa, Rangga. Dia bukan burung biasa. Tidak ada masalah baginya untuk terbang dalam keadaan apapun juga." "Kragehaka." Rangga langsung menoleh mendengar suara burung raksasa itu. Tampak burung itu berdiri sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, seolah-olah dia mengerti apa yang telah dikatakan oleh Dewi Naga Hitam. "Maafkan aku, Raja Wali," kata Rangga sambil mengelus-elus kepala burung raksasa itu. "Argehaka,
Burung raksasa itu lalu menggosok-gosokkan kepalanya ke tubuh Rangga. Kembali burung itu seperti mengisyaratkan sesuatu kepada Rangga. Oh, terima kasih. Kau akan tetap mencari dari atas, sedangkan aku dan Dewi Naga Hitam mencari dari bawah, kata Rangga bisa membaca arti pandangan burung raksasa itu. RGHK, ayo, Dewi Naga Hitam. Raja Wali mengajak kita ke goa itu, kata Rangga mengajak. Tanpa menunggu jawaban lagi, Rangga langsung melompat ke punggung burung raksasa itu. Sedangkan Dewi Naga Hitam masih belum beranjak dari duduknya. Sejenak Rangga memandang wanita cantik jelmaan ular hitam itu. Aku akan berada di sana nanti, kata Dewi Naga Hitam mengerti arti pandangan Rangga. Kenapa tidak sama-sama saja? Tidak, aku tidak tahan dengan ketinggian. Kalau begitu, baiklah. Kita bisa bertemu lagi di sungai dekat goa itu, Rangga mengalah. Kemudian Rangga segera memerintahkan Raja Wali Aksasa itu untuk terbang. Dengan beberapa kali kepak saja, burung itu sudah melesat ke angkasa. Pandan, panggil Rangga berteriak, tapi tidak ada sahutan sama sekali. Keadaan di sekitar sungai kecil itu tetap sunyi. Hanya desa angin aja yang terdengar mengusik telinga. Rangga terus saja mengayunkan langkah kakinya menyusuri daerah itu. Kemudian dia segera berhenti melangkah begitu di depannya terpampang mulut goa yang besar dan ikat. Pandan, kau di situ. Teriak Rangga keras. Tidak ada sahutan sama sekali. Pelan-pelan Rangga melangkah masuk ke dalam goa. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun di dalamnya. Rangga segera mengerahkan aji tatar netra untuk mengatasi kegelapan di dalam goa. Segera tampak olehnya bekas-bekas yang membuktikan bahwa goa itu belum lama ditinggalkan. Dia terus melangkah lebih dalam lagi, dan mendekati kayu bakar yang masih mengepulkan asapnya yang tipis. Kayu itu masih menyimpan bara pertanda belum lama dimatikan. Melihat hal itu, bergegas dia keluar dari goa. Pandan, aku Rangga, di mana kau? Teriak Rangga keras. Suaranya menggema ke seluruh penjuru mata angin, karena disertai pengerahan tenaga dalam yang sempurna. Sudah tidak ada di sini lagi, Rangga terdengar suara pelan. Oh, Dewi Naga Hitam, Rangga sedikit terkejut. Aku sudah memeriksa sekitar tempat ini, tapi gadismu tidak ada, kata Dewi Naga Hitam yang sudah menjelma kembali menjadi manusia. Apakah dia sengaja menghindariku? Keluh Rangga tidak mengerti. Tampaknya begitu. Kenapa? Kenapa dia menghindariku? Apakah dia tidak tahu kalau aku benar-benar mencintainya? Apakah dia, Rangga benar-benar kecewa dan hampir putus asa. Rangga, Dewi Naga Hitam memotong cepat. Pendekar Raja Wali Sakti itu kemudian jatuh terduduk lemas. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Semua usahanya terasa sia-sia saja. Pandan Wangi sengaja menghindarinya. Kau sungguh-sungguh mencintainya, Rangga? Tanya Dewi Naga Hitam. Kenapa kau tanyakan itu? Rangga balik bertanya seraya mengangkat kepalanya. Aku memang tidak tahu tentang cinta manusia, tapi mungkin tidak jauh dari bangsaku, gumam Dewi Naga Hitam mendesah. Memang sulit untuk menjabarkan arti cinta. Tapi aku sungguh-sungguh mencintainya. Kau tahu, Pandan Wangi adalah gadis pertama yang aku cintai. Aku tidak tahu kenapa perasaan itu datang justru setelah kami berpisah. Aku yakin, dia juga mempunyai perasaan yang sama denganku. Dan aku tidak percaya kalau dia sengaja menghindariku. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi pada dirinya atau Rangga tidak jadi meneruskan kata-katanya. Mungkin dia sudah tahu kalau kau sekarang sudah menjadi seorang raja, dan dia merasa tidak pantas lagi untuk mendampingimu, sambung Dewi Naga Hitam. Apa bedanya aku yang dulu dengan yang sekarang? Itu bukan alasan yang tepat, dengus Rangga. Meskipun aku dari jenis makhluk yang berbeda, tapi aku bisa mengerti perasaan wanita, Rangga. Sampai kapanpun kau tidak akan bisa membuka tabir misteri yang terselubung pada diri wanita. Seperti juga Pandan Wangi, dia pasti punya alasan tertentu kenapa dia menghindarimu. Persetan dengan semua itu, Dewi Naga Hitam. Sampai kapanpun aku tetap akan mencarinya. Dia harus tahu kalau aku benar-benar mencintainya. Kalaupun dia tidak mencintaiku, aku harus mendengar dari mulutnya sendiri.
Gadis yang beruntung tapi malang, desah Dewi Naga Hitam seakan menyesalkan keadaan. Apa maksudmu? Rangga tidak mengerti. Tidak apa-apa, aku hanya bicara pada diriku sendiri. Jangan mengejekku, Dewi Naga Hitam. Dengus Rangga kesal. Untuk apa aku mengejekmu? Seandainya aku manusia, tentu akan sangat bahagia sekali mendapatkan cinta dari seorang laki-laki sepertimu. Jangan menghiburku, Dewi Naga Hitam. Penghibur hatiku hanyalah Pandan Wangi, hanya dia satu-satunya. Ah, sudahlah. Kau tidak akan berhenti mencari gadismu, bukan? Ya, jawab Rangga tegas. Kalau begitu, kenapa harus menuruti kata hati? Dia pasti belum jauh dari tempat ini. Dan kau bisa segera menelusuri jejaknya, kata Dewi Naga Hitam. Pendekar Raja Wali Sakti tidak menyadari kalau dia sudah ditinggalkan oleh Dewi Naga Hitam. Dia terus saja melangkah meninggalkan goa dekat sungai kecil itu. Sedang ular hitam itu pun terus melata ke arah yang berlawanan dengan Rangga. Ular hitam itu terus merayap mendaki bukit batu yang terjal di belakang goa. Gerakannya cepat, tidak seperti ular-ular biasa yang lamban. Maka dalam waktu sebentar saja, dia sudah berada di puncak tebing batu itu. Kemudian langsung merubah diri menjadi seorang wanita cantik yang mengenakan baju hitam tipis hampir tembus pandang. Kau dengar semuanya, Pandan? Tanya Dewi Naga Hitam. Dia duduk di depan Pandan Wangi. Hanya api unggun kecil yang membatasi mereka. Yah, desah Pandan Wangi panjang. Dia seorang laki-laki sejati, Pandan. Seharusnya kau beruntung mendapatkan cinta dari seorang laki-laki seperti Rangga, kata Dewi Naga Hitam lagi. Pandan Wangi hanya diam saja. Kau mencintainya, Pandan? Pancing Dewi Naga Hitam. Ya, sahut Pandan Wangi mendesah lagi. Lalu, kenapa kau menghindarinya? Dewi Naga Hitam pura-pura tidak tahu. Aku tidak tahu, aku. Kau malu karena dia sudah menjadi seorang raja, begitu? Mungkin. Dengar, Pandan. Kau sudah tahu siapa aku, kan? Juga hubunganku dengan Rangga. Semua bangsa ular di dunia ini tunduk padanya karena Rangga adalah murid dari sahabat karib raja kami, Satria Naga Emas. Sehingga Rangga dianggapnya sebagai keponakannya sendiri. Percayalah padaku, Pandan. Aku mengatur semua ini demi kebaikanmu, demi kalian berdua. Sekarang kau sudah tahu kalau cinta Rangga padamu begitu besar dan suci. Dia tidak akan menyerah sebelum mendengar dari mulutmu sendiri. Aku tidak melihat jurang pemisah antara kau dengan Rangga. Meskipun aku baru mengenalmu sore tadi, tapi aku sudah tahu latar belakang kehidupanmu, juga keluargamu panjang lebar. Dewi Naga Hitam menguraikan pandangannya. Dari mana kau tahu semua itu? Agak terkejut juga Pandan Wangi. Ya, aku bisa tahu karena kau mempunyai hubungan batin dengan Rangga. Pandan Wangi terdiam. Dia merasa tidak ada gunanya lagi menutup diri pada Dewi Naga Hitam. Semua yang menjadi rahasia pribadinya sudah diketahui oleh wanita jelmaan ular hitam itu. Kaulah satu-satunya seorang pendekar wanita yang sangat dicintainya, Pandan. Dan aku rasa kau pantas untuk mendampinginya sebagai seorang permaisuri raja. Aku yakin kau pasti lebih mengetahui tentang hal itu, sambung Dewi Naga Hitam. Tapi tidak seorang pun yang tahu Dewi Naga Hitam. Juga Rangga sendiri, dia tidak tahu apa-apa tentang keluargaku, dan semua orang di Karang Setra. Aku tidak ingin membuat Rangga malu di depan rakyatnya sendiri. Kau tahu, Dewi Naga Hitam, cinta suci yang sejati tidak harus bersatu dan berani berkorban untuk kebahagiaan yang dicintainya. Aku pun rela berkorban asalkan Rangga bahagia, kata Pandan Wangi. Kau terlalu larut terbawa emosi, Pandan. Dewi Naga Hitam menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak, aku telah memikirkannya dalam beberapa hari terakhir ini. Setelah aku tahu bahwa Rangga telah menjadi seorang raja. Sungguh, ya, kau tidak perlu berdusta, Pandan. Aku bisa menangkap nada dusta dalam getar suaramu. Kau merasa kecewa, dan semuanya kau limpahkan pada Partai Tengkorak. Kau seorang pendekar, Pandan. Tapi tindakanmu sekarang ini tidak mencerminkan takaran jiwa seorang pendekar. Dewi, akuilah dengan jujur, Pandan. Tidak ada gunanya kau berdusta padaku, sergah Dewi Naga Hitam cepat.
Pandan Wangi menundukkan wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu lagi apa yang dilakukannya. Perasaannya jadi tidak menentu, otaknya juga serasa beku, tidak mau lagi untuk berpikir jernih. Pandan Wangi merasa dihadapkan pada satu pilihan yang amat sulit. Hati kecilnya menjerit karena tidak mampu lagi memendam rasa cintanya pada Rangga. Sementara dari sudut lainnya dia tidak ingin membuat pendekar Raja Wali Sakti malu di depan rakyatnya. Semua orang di Karangsetra pasti akan menentang hubungan ini. Meskipun dia keturunan pendekar golongan putih ternama, tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Sudah larut malam, Pandan. Tidurlah, kau masih harus menghadapi banyak rintangan. Ketua Partai Tengkorak menghargai kepalamu dengan 1000 keping uang emas. Dan aku sudah melihat banyak tokoh-tokoh sakti dari rimba persilatan telah berdatangan ke hutan Jati Jarak ini, kata Dewi Naga Hitam. Iya, aku sudah tahu, desah Pandan Wangi. Dan kau tidak akan mampu menghadapi mereka kecuali kau bergabung dengan Rangga. Tidurlah, aku akan menjagamu, terdengar suara Dewi Naga Hitam. Terima kasih, bisik Pandan Wangi. Pandan Wangi baru bangun ketika matahari sudah naik tinggi di ufuk timur. Dia segera menimbuni sisa-sisa kayu bakar dengan tanah kering berdebu. Sejenak dia menggeliat-geliatkan tubuhnya, kemudian matanya mengamati sebuah pohon, di mana ular hitam menjaganya semalam. Tapi ular hitam itu sudah tidak ada lagi di sana. Pelan-pelan Pandan Wangi melangkahkan kakinya mendekati bibir tebing batu itu. Dari tempat dia berdiri, tampak sebagian dari hutan Jati Jarak yang luar biasa luasnya, hingga melingkupi sebagian dari lereng Gunung Puting bagian barat dan utara. Gadis itu segera berbalik dan melangkah menuju sebuah mata air yang mengucur dari sela-sela batu. Air itu terus mengalir turun dan menyatu dengan sungai kecil di bawah sana. Di dekat mata air itu, terdapat sebuah cekungan batu yang cukup besar dan penuh dengan air bening. Tanpa ragu-ragu lagi Pandan Wangi segera melepaskan pakaiannya satu persatu. Kemudian dengan tubuh polos tanpa penutup sehelai benang pun, gadis itu langsung menceburkan tubuhnya ke dalam cekungan batu itu. Air jernih yang berada dalam cekungan batu itu sangat sejuk dan segar. Pandan Wangi membersihkan diri sambil bernyanyi dengan irama lagu yang sendu. Indah sekali lagumu, oh. Pandan Wangi terkejut sekali mendengar suara yang begitu tiba-tiba datangnya. Buru-buru gadis itu langsung menyambar sepotong kain yang ada di antara tumpuan kakinya, dan langsung melilitkan ke tubuhnya yang polos. Dia baru menarik napas lega setelah melihat ular hitam melingkar di pinggir batu yang bercekung itu. Bikin kaget saja, dengus Pandan Wangi. Maaf, kalau ucapanku tadi membuatmu terkejut. Kainku jadi basah nih. Aku harus menunggunya sampai kering, keluh Pandan Wangi. Bisa aku bantu menjemurkan? Pandan Wangi mengernyitkan keningnya. Aku memang tidak bisa berbuat banyak dengan wujudku seperti ini, Dewi Naga Hitam menyadari. Pandan Wangi segera naik dari dalam cekungan batu itu. Lalu dia melepaskan kainnya begitu saja, dan segera mengenakan pakaiannya kembali. Aku melihat 2 kereta kuda sedang melintasi bagian timur hutan Jati Jarak ini, kata Dewi Naga Hitam. Orang-orang Partai Tengkorak. Iya, kau akan merampasnya. Tidak, kenapa? Ini bukan waktunya mereka menarik upeti. Perubahan bisa saja terjadi secara tiba-tiba, Pandan. Siapa tahu mereka sengaja merubah waktunya, setelah menyadari kalau kau sudah tahu saat-saat penarikan upeti. Mungkin, tapi aku yakin kereta itu bukan membawa upeti. Itu cuma jebakan untuk memancing supaya aku keluar. Kenapa kau begitu yakin? Aku pernah terjebak sekali, untunglah mereka dapat segera kuatasi. Aku tidak menduga, ternyata kau punya perhitungan juga. Rangga yang mengajarkan begitu. Mendadak Pandan Wangi merenung diam. Dia jadi teringat saat-saat bersama pendekar Raja Wali Sakti. Begitu banyak pelajaran yang telah dia dapatkan. Dan semua itu sangat bermanfaat bagi pengembaraannya orang diri. Apa yang kau lamunkan? Tegur Dewi Naga Hitam. Ah, tidak, Pandan Wangi terkejut juga. Gadis itu kemudian segera melangkah mendekati bibir tebing batu itu. Aku akan segera membuktikan bahwa kereta kuda itu hanya jebakan, ayo. Ajak Pandan Wangi. Gadis itu langsung lompat menuruni tebing batu itu.
Sedangkan ular hitam jelmaan Dewi Naga Hitam segera merayap cepat mengikuti dari belakang. Bersambung ke cerita silat pendekar Raja Wali Sakti. Episode Perawan Lembah Tengkorak, bagian 5. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.